Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah il-aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di kuliah Subuh Ramadan. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa kenikmatan berupa iman dalam keadaan Islam, bahkan kita diberikan kesempatan dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengawali di pertengahan bulan Ramadan ini untuk bisa menyelenggarakan puasa sebagaimana biasa hari-hari yang lalu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at serta umatnya yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, saat ini kita berada di tanggal hari ke-16 malam 17 bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dikenal bahwa tanggal 17 adalah salah satu turunnya Al-Quran, turunnya mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu begitu pentingnya Al-Quran ini sehingga sampai orang-orang itu memperingatinya hari nuzul Quran. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, Allah telah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Apa itu? Wa anzalna ilaikum nuran, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Maksud dari ayat ini adalah Allah telah menurunkan cahaya yang terang benderang, yaitu berupa Al-Quran, kitab sucinya orang Islam yang dimana sudah berada di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, selama kita menjadi orang Islam, apakah kita sudah bisa membaca Al-Quran? Apakah dengan usia kita sampai setua ini masih belum bisa membaca Al-Quran? Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, apakah kita sudah membiasakan diri untuk membacanya di setiap saat? Apakah di rumah-rumah kita sudah kita hiasi dengan suara-suara lantunan ayat-ayat Allah? Apakah kita hanya sekedar Al-Quran sebagai hiasan dinding di almari? Ataukah hanya sekedar kita miliki mushaf itu berada di rumah kita? Di bulan Ramadan pada tahun ini, apakah hanya sekedar kita melaksanakan puasa rutinitas sebagaimana tahun-tahun yang lalu? Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi tidak memperbanyak amal, salah satunya ada dengan membaca Al-Quran. Maka pertanyaan-pertanyaan itu ketika kita jawab semuanya belum kita lakukan, maka kita termasuk golongan orang yang merugi, karena kualitas ibadah puasa kita tidak dilengkapi dengan amalan-amalan yang akan dilipat gandakan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, padahal Allah telah berfirman di dalam Al-Qamar, dalam satu surat Allah telah meyakinkan kepada kita bahwa ada 4 ayat yang diulang-ulang sampai 4 kali. Ini menandakan bahwa Allah memberikan keyakinan kepada kita, yakin bahwa ini perintah Allah langsung. Ketika kita masih ragu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jangan sekali-kali ragu dengan kitabullah. Ketika kita sudah menjadi orang yang beriman, bertakwa, maka yakinlah. Di dalam Al-Qamar ada 4 ayat yang diulang berulang-ulang oleh Allah, memudahkan kita di dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak mau belajar Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Ayat yang ke-17. Allah telah menurunkan ayat 4 kali ini
Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Ayat yang ke-22. Demikian juga ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-40. Dan sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an untuk sebagai pelajaran kita semua, maka adakah orang yang mengambil pelajaran tersebut? Diulang 4 kali oleh Allah di dalam satu surah. Masihkah kita tidak meyakini adanya perintah Allah, begitu mudahnya kita di dalam membaca Al-Quran? Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, maka barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran itu, maka ia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Satu kebaikan yang dilipat gandakan dari 10 kebaikan itulah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan, satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maka ketika kita membaca baru Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf yang akan dilipat gandakan oleh Allah atas pahala itu untuk kita ketika kita mau membacanya? Berapa kali kita akan hiasi rumah-rumah kita dengan lantunan ayat-ayat Allah? Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, maka tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mau belajar membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa, mari kita mumpung di bulan Ramadan, mulai dari A, Ba, Tasya, jilid 1, Iqra, jilid 2, dan berikutnya. Bagi yang sudah bisa, maka tajwidnya mari kita dalami, kita perbaiki. Bagi yang masih belum lancar tajwidnya, sudah lancar, dan mari kita tahsin kembali, kita ulang kembali, kita koreksi lagi, sudah benarkah bacaan kita. Bagi yang sudah lancar, maka perbanyak untuk membaca ayat-ayat Allah ini. Apalagi ini di bulan Ramadan dan kita sudah masuk di pertengahan Ramadan, maka sudah selayaknya. Bagi yang lancar tentu sudah bisa mendapatkan minimal 15 juz. Ketika kita 1 juz kita selesaikan dalam 1 hari, sehabis sholat kita membaca 28 ayat. Sholat subuh 28 ayat, sholat duhur 28 ayat, asar juga demikian, maghrib demikian, isya demikian. Hanya sekedar menyisihkan waktu setiap habis sholat 5 menit saja. Maka insya Allah 1 hari kita akan menyelesaikan 1 juz. Dan saat ini tentu kita sudah mendapatkan 16-17 juz. Sehingga masih sisa-sisa berikutnya insya Allah dalam 1 bulan Ramadan kita akan menyelesaikan 30 juz yang telah kita harapkan bersama. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, mari saya mengajak kepada diri pribadi, jamaah sekalian, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk kembali mempelajarinya, menghiasi lantunan-lantunan ayat-ayat Allah di rumah kita. Mumpung saat ini kita stay at home, di rumah saja karena di tengah wabah COVID-19, maka ini manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita masuk golongan orang yang rugi ketika kita berpuasa tapi tidak mendapatkan kualitas apa-apa, hanya sekedar lapar dan dahaga. Padahal Allah telah memberikan kebaikan yang selipat gandakan. Quran tempatnya adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia, penyelesaian bagi setiap persoalan kehidupan. Kapan kita akan kembali kepada Al-Quran sebagai orang yang merasa dirinya orang yang Islam, melaksanakan puasa, melaksanakan sholat 5 waktu? Apakah kita masih ragu dengan membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah? Untuk itu mari kita terapkan pada diri sendiri, tidak usah malu-malu. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita di dalam mentadabburi, bertadarus Al-Quran di setiap waktu yang diberikan Allah. Mumpung ini masih ada waktu di setengah bulan Ramadan ke depan, insya Allah Allah mudahkan sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, demikian kuliah subuh ini terkait dengan Allah meyakinkan, memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.